Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustriana S. SPD, jurusan Seni Budaya, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, Universitas Negeri Semarang. Saya siap mengikuti ujian kinerja praktik pembelajaran tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih. Sudah bisa mengikuti pembelajaran? Sudah, Bu. Silakan ketua kelas disiapkan dan berdoa. Semuanya siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak. Amel Mutia, Saya, Bu. Adil Murni, Adik, Bu. Aditya Pratama, Adik, Bu. Endang, Bu. Jesta, Adik, Bu. Tanaida, Adik, Bu. Kaila, Adik, Bu. Livia, Adik, Bu. Windy. Adik, Bu. Baik, hadir semua ya Nak pada hari ini. Ya, Bu. Usahakan setiap pertemuannya kita selalu lengkap sehingga bisa mengikuti setiap rangkaian kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum memulai materi baru, Ibu ingin mengulang kembali. Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Reno, silahkan. Berdiri, Reno. Level dan pola lantai. Iya, level dan pola lantai. Ciko. Level gerak kami adalah suatu tingkat ketinggian yang mampu dijangkau oleh penari saat melakukan gerakan. Oke, itu. Ya, Nur Afni. Silakan. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari. Iya, benar sekali. Nak, tepuk tangan dulu, Nak. Ya, level adalah tingkatan yang bisa dijangkau oleh penari. Ya, sedangkan pola lantai adalah lintasan atau garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan. Ibu rasa sudah paham semua ya, Nak? Sedangkan materi kita yaitu tentang unsur pendukung tari. Nah, unsur pendukung tari itu ada beberapa. Hanya saja pada hari ini kita membahas tentang musik iringan tari dan properti tari. Nah, ini kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kamu untuk membuat video. Ya, kemarin sudah Ibu bagi-bagi kelompoknya, kelompok 1 sampai 4. Nah, untuk materi musik iringan dan properti itu akan ditampilkan oleh kelompok 3. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana video yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Nah, ini tujuan pembelajaran ya, Nak. Setelah mengerjakan tugas video pembelajaran tentang unsur pendukung tari yaitu musik iringan, peserta didik dapat mempresentasikannya dengan baik. Nah, jadi nanti kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang sudah mereka buat. Setelah mengerjakan tugas video pembelajaran tentang unsur pendukung tari yaitu properti tari, peserta didik dapat mempresentasikannya dengan baik. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pendukung tari, yaitu musik iringan tari dan properti tari dengan tepat.
Jadi setelah nanti kita berdiskusi, kalian bisa mengetahui, mengidentifikasi apa-apa saja unsur pendukung tari yang terdiri dari musik dan properti. Tadi adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, ini teknik penilaiannya. Teknik penilaiannya ada 3, yaitu sikap. Ya, nanti akan ada observasi dari itu. Bagaimana sikap kamu di dalam diskusi dan selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Nah, kalian akan menjawab soal yang Ibu berikan, ya. Nanti akan ada lembar kerjanya, ya, Nak. Kemudian keterampilan. Nah, ini ada 2. Yang pertama adalah praktik kamu dalam diskusi, dan yang kedua adalah produk. Nah, produknya ini apa, Bu? Yaitu video yang sudah kalian buat bersama anggota kelompoknya. Ya, jadi ini penilaian tugas kalian pada hari ini. Nah, ini video dari kelompok 3, kemarin sudah dikirimkan kepada Ibu. Silakan Kira dibuka dulu, Nak, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video pembelajaran yang telah kami buat dengan materi unsur tari, musik, iringan, dan properti. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Musik yang digunakan dalam tarian disebut iringan tari. Ada beberapa macam bentuk iringan yang digunakan untuk mengiringi tarian. Ada tarian yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri, itu disebut iringan internal. Contohnya adalah tari saman. Dan ada tari galian dengan gemerincing gelang-gelang logam yang dikenakan oleh penari. Selanjutnya ada iringan eksternal, yaitu iringan yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestra musik yang lebih lengkap. Contohnya tari remo, reog ponorogo, dan tari tortor. Adapun fungsi musik iringan, yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua ilustrasi, dan yang ketiga membangun suasana. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Contohnya, selendang yang sering digunakan pada tari dari Betawi dan dari Minangkabau. Demikianlah video pembelajaran yang telah kami buat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Coba jelaskan kembali apa fungsi musik dalam tarian. Coba jelaskan kembali apa fungsi musik dalam tarian. Baiklah, terima kasih kelompok 2. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mulai dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Properti apakah yang sering digunakan dalam tarian? Saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa saja alat tradisional yang Ya, kelompok 4, apa saja alat tradisional dari Riau? Nah, ada 3 pertanyaan ya, Nak, ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua. Baiklah, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mengajukan pertanyaan. Berilah kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya,
Silakan dicari jawabannya kelompok 3. Sambil kelompok 3 mencari jawaban, silakan anak-anak ibu kelompok 1, 2, dan 4 berdiskusi mengenai unsur pendukung tari tentang musik iringan dan properti. Boleh dikeluarkan handphonenya, Nak. Silakan dicari dan didiskusikan. Baiklah, seluruh pertanyaan telah dijawab. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Resti. Kepada Resti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Properti apakah yang sering digunakan dalam tarian? Properti yang digunakan dalam tarian adalah selendang, keris, topeng, topi, payung, panah, tongkat, dan lilin. Terima kasih kepada Resti. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Nah, sebelumnya kita tanya dulu kelompok 1. Apa sudah paham? Apa sudah sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 3? Ayo ditanyakan Kira. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban kami telah Dapat dimengerti? dimengerti? Terima kasih dari kelompok 3, kami dari kelompok 1 sudah mengerti. Ya, bagus sekali jawabannya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2. Coba jelaskan apa manfaat musik dalam tarian. Fungsi utama musik sebagai pengiring tari adalah untuk memberikan tuntunan irama, keturunan, atau tempo. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami telah dapat dimengerti? Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kami sudah mengerti. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Valen. Pada Valen disilakan. Adalah saya dari kelompok 3 akan menjawab Besarkan lagi suaranya Valen. apa alat musik tradisional Riau? Alat musik tradisional Riau yaitu gambang, camar, dan gong. Ya, itu jawabannya. Kelompok 4, apakah jawaban dari kami telah dimengerti? Terima kasih dari kelompok 3 kami sudah mengerti. Demikianlah untuk presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Nak untuk kelompok 3. Nah, presentasi kelompok 3 sangat luar biasa sekali. Nah, ada 3 pertanyaan. Untuk mengetahuinya, apakah jawaban dari kelompok 3 itu sudah tepat atau belum? Silahkan kamu lihat video yang sudah Ibu buat ini, Nak. Dilihat ke depan ya. Dan dicatat materinya. Nanti kita akan diskusikan kembali jika ada yang masih belum kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang unsur pendukung tari. Di antaranya musik iringan tari dan properti tari. Simak terus video ini dan jangan lupa dicatat ya. Unsur pendukung tari adalah berbagai unsur yang ikut menyusun suatu tari, namun berada di luar tari itu sendiri.
sendiri. Unsur pendukung pada tari tradisional memiliki banyak keunikan yang khas, dipadukan dengan banyaknya jumlah etnis dan budaya yang berkembang di Indonesia, maka keragamannya semakin kaya. Unsur pendukung tari diantaranya yaitu 1. Musik iringan tari, 2. Properti. Bentuk iringan. Bentuk iringan ada 2, yaitu eksternal dan internal. Bentuk iringan eksternal yaitu irama ritmis berasal dari luar diri penari. Contohnya seperti gamelan, timpani, harpa. Berikut ini contoh tarian bentuk iringan tari eksternal. Bentuk iringan internal yaitu irama ritmis yang berasal dari dalam diri penari. Contohnya seperti tepuk tangan, hentakan kaki, dan bersiul. Ini contoh tarian menggunakan bentuk iringan tari internal. Ada fungsi iringan tari diantaranya yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua sebagai ilustrasi, yang ketiga untuk membangun suasana, yang keempat untuk membantu penari dalam melakukan gerakan, yang kelima untuk mengatur jalannya pertunjukan, dan yang keenam untuk mempertegas ekspresi gerakan. Berikut ini alat musik iringan tari riau, yaitu gampang camar, kompang, gong, akordion, gendang panjang, calengkong, nafiri, gambus. Selanjutnya, properti. Properti yaitu alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Namun, tidak semua tari harus menggunakan properti ya. Fungsi properti tari. 1. Mendeskripsikan tema tarian. 2. Memperjelas gerakan dan karakter penari. 3. Memperindah gerakan. 4. Menyiasati pementasan. Properti dalam tari dapat bermacam-macam jenis. Demikianlah video pembelajaran kita mengenai materi unsur pendukung tari, yaitu musik iringan tari dan properti tari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan mengenai musik iringan dan properti tari. Ya, di dalam video yang Ibu buat tadi sudah terdapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Bahwa fungsi musik di dalam tarian yang pertama adalah sebagai iringan tari, yang kedua untuk memberikan ilustrasi, yang ketiga untuk memberikan suasana-suasana atau menciptakan suasana-suasana, yang keempat untuk membantu jalannya pertunjukan, kemudian untuk mempertegas ekspresi gerakan. Ya, jadi yang dijawab oleh kelompok 3 tadi bagaimana nak? Kira-kira sudah benar apa belum? Benar ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tadi pertanyaannya nak? Mengenai properti? Iya, properti tari. Jawabannya apa tadi Vira?
keris, topeng, topi, payung, panah. Benar ya nak ya. Jadi jawabannya properti yang sering digunakan di dalam tarian itu sangat banyak sekali nak. Beberapa contohnya yaitu kipas, lilin, piring, topeng, selendang, tombak, keris dan sebagainya ya. Tadi juga sudah ada dijelaskan di dalam video. Pertanyaan selanjutnya, alat musik ya tradisional Riau. Kelompok 3 tadi juga sudah menjawab. Hanya saja mereka menjawab 2. Apa tadi? Gambang, camar, dan gong. Ya, Ibu tambahkan alat musik tradisional Riau. Boleh dicatat nak. Kita tambahkan ada akordeon, ada kompang, ada bebano, ada biola, ada jimbe, ada gendang panjang, ada nafiri, calempok, gong, nah itu ya nak yang biasa digunakan untuk mengiringi tari tradisional Riau. Sampai di sana paham nak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Sudah pas ya? Baik, Ibu langsung akan memberikan gambar kerja. Ibu mau lihat kira-kira anak-anak Ibu benar sudah paham belum dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ini dikerjakan bersama anggota kelompoknya ya nak. Ini kelompok 3. Nah, silahkan dicari jawabannya. Boleh menggunakan handphone kamu. Sebelum kamu menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu nak, kamu tuliskan terlebih dahulu nama kelompok ya, siapa saja anggota kelompok, kemudian kelasnya, kelas 71. Kemudian kamu baca, di situ ada kompetensi dasarnya ya, KD 3.3 dan 4.3. Kemudian materi kita yaitu unsur pendukung tari, musik iringan tari, dan properti tari. Kamu baca petunjuk mengerjakan soalnya ya. Petunjuk soalnya, cocokkanlah jawaban di kolom sebelah kanan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kolom sebelah kiri ya. Jadi kamu tinggal mencocokkan. Kamu baca dulu pertanyaannya, kamu cari jawabannya di sebelah kanan ya. Kamu tuliskan nomornya. Paham nak? Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini ada 5 soal. Silahkan kamu bagi sesuai dengan anggotanya masing-masing. Ini kan ada 5 nih nak. Ya, satu kelompok ada 5. Silahkan dibagi. Nomor 1 siapa yang mengerjakan, nomor 2 siapa? Ya, supaya cepat selesai. Ayo kita bangun kerjasama kelompoknya. Silakan sayang dicari nak. Ayo semangat dicari jawabannya.
Udah 5 menit lagi ya. Udah next ya, Nak? Udah, wah ini bagus kerja sama kelompoknya nih. Yang lain bagaimana? Satu lagi ya. Kita tunggu kelompok yang belum ya, Nak. Sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Bagus. Berarti semuanya sudah siap. Ya, letakkan lembar jawabannya di atas meja. Nah, kita koreksi bersama ya, Nak. Silakan kamu beri tanda checklist apabila jawabannya benar dan beri tanda silang apabila jawabannya salah. Jujur ya, Nak. Ya, jangan kalau seandainya kamu salah tapi kamu benarkan. Ya, kita lihat pertanyaannya. Petunjuk soalnya, cocokkanlah jawaban berikut ini sesuai dengan pertanyaannya secara tepat. Nah, ada 5 soal. Silahkan siapa yang mau menjawab nomor 1? Aulia duluan. Ya, silahkan Aulia. Siapa yang cepat itu yang ditunjuk. Ya, silahkan Aulia. Dibaca soalnya, Nak. Besarkan suaranya Aulia, terdengar, Nak? Besarkan suaranya, Nak. Salah satu unsur pendukung karya adalah pilihan tari. Jelaskan bentuk pilihan tari. Eksternal adalah irama ritmis yang berasal dari luar diri berdiri. Internal adalah irama ritmis yang berasal dari dalam menari. Nomor 2, bagaimana yang lain? Ada yang beda jawabannya, Nak? Ada, Bu. Kelompok berapa yang beda? Kelompok 4. Kelompok 4 jawabannya apa? 4. Tepuk tangan, siulan dan rentakan kaki, Nak. Iya, itu salah. Ya, jadi jawaban yang benar adalah dia, Nak, ya. Menjelaskan bentuk iringan tari. Bentuk iringan tari itu ada 2. Yang pertama ada eksternal, yang kedua adalah internal. Eksternal yaitu irama ritmis yang berasal dari luar penari. Sedangkan internal adalah irama ritmis yang berasal dari dalam penari. Contohnya seperti tadi, tangan, siulan dan makan kaki. Jadi nomor 1 benar ya, Nak? Ya, kalau benar silakan di checklist, kalau salah silakan disilang. Pertanyaan nomor 2, kelompok siapa yang jawab? Ya, Endang duluan ya, silakan Endang. Yang lain kalau mau ditunjuk, saya Bu, cepat. Untuk iringan tari internal yaitu irama ritmis berasal dari dalam diri penari. Tuliskan contoh bentuk iringan tari internal. Tepuk tangan, siulan dan hentakan kaki. Benar, Nak? Benar. 3. Kayla, silakan. Yang besar suaranya, Kayla. Berarti yang digunakan di dalam tarian membuat tarian memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Apakah mengetahui hal dalam sebuah tari? Tuliskan argumenmu. Nomor 5, Bu. Dan properti yang digunakan yaitu tidak karena penggunaan properti harus sesuai dengan tema tari. Iya. Bagaimana, Nak? Benar? Jadi properti itu tidak harus ada di dalam sebuah tarian. Mengapa? Karena penggunaan properti harus disesuaikan dengan tema atau ide tarian. Jadi kita kasih kesempatan
melalui lembar kerja peserta didik. Berarti selesai sudah materi kita mengenai musik iringan dan properti tari. Ya, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan atau merefleksi tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, Nur Agni, Aulia Nur Agni, menghadap kepada teman-temannya. Dari pada hari ini adalah setiap tari membutuhkan unsur properti tari, dan properti tari. Kan jadi dua, yaitu original dan eksternal. Dalam contoh iringan eksternal di dalam misalkan kaki, iringan contoh iringan eksternal adalah logam, suling, terus bion, properti tadi dalam kelengkapan yang digunakan saat implementasi. Contoh properti tadi adalah logam, keris, bas, lilin, payung, tombak, busur, sama. Oke, tunggu dulu nak. Kita simpulkan ya nak. Jadi unsur pendukung tari yaitu adalah suatu unsur pelengkap atau pendukung yang menunjang suatu pertunjukan untuk terlaksana lebih baik. Ya, unsur pendukung tari itu ada banyak, tetapi kita mempelajari pada hari ini yaitu musik iringan tari dan properti tari. Ya, musik iringan itu ada dua bentuk. Yang pertama eksternal dan yang kedua adalah internal. Bentuk eksternal yaitu suatu iringan ritmis atau musik ritmis yang berada di luar penari. Contohnya dengan menggunakan alat bantuan alat musik, ya, seperti gambang, gong, calepong, akordeon, gambus, kompang, marwas, bebanon, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan bentuk iringan tari internal yaitu suatu suara yang berasal dari dalam diri penari. Contohnya seperti apa? Iya, tepuk tangan, gerakan, dan bagian jari. Ya, benar. Nah, fungsi musik iringan itu yang pertama adalah sebagai iringan tarian, kemudian untuk memberikan ilustrasi, untuk membangun suasana dalam tarian, kemudian untuk mendukung jalannya pertunjukan, membantu mempertegas ekspresi gerakan. Nah, properti yaitu alat atau benda yang digunakan untuk melengkapi atau menambah keindahan dalam suatu tarian. Contohnya apa saja nak? Propertinya nak? Selendang, piring, kipas, seris, tombak, dan lain sebagainya. Ya, baiklah. Sudah selesai materi kita pada hari ini. Kita juga sudah melakukan diskusi. Kita sudah mencari jawabannya bersama-sama. Kemudian kita juga sudah menyimpulkannya. Maka materi kita untuk unsur pendukung tari yaitu properti tari dan musik iringan sudah selesai. Ya, tadi kita juga sudah melakukan penilaian. Sudah ada nilai kelompoknya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita lanjut ke kelompok 4 ya. Jangan lupa kelompok 4 tugas videonya tentang tata rias dan tata busana itu dikerjakan ya. Paling lambat 2 hari lagi sudah dikirimkan kepada ibu supaya ibu bisa mengecek kira-kira video yang kamu buat, tugas yang kamu buat sudah baik atau belum ya. Nanti tugas-tugas kamu akan
akan kita upload di YouTube sekolah. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Tidak? Sudah pas? Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk penampilan komputer. Ya, minggu depan kelompok 4 harus lebih bagus dari ini. Ya, suaranya besar, moderatornya bagus, yang menjawabnya juga bagus, ya. Jadi semuanya menyatu, enak ya. Dah, silahkan disiapkan ketua kelasnya. Semuanya siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum.